Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Astiwi, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD untuk meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa pada materi Sistem Pemerintahan Tingkat Pusat di kelas 5 SD. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Yang pertama yaitu sulitnya siswa dalam menguasai materi pembelajaran. Yang kedua yaitu sikap pasif siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang ketiga yaitu model pembelajaran yang digunakan masih belum tepat. Dan yang keempat yaitu kurangnya siswa mengalami kebosanan dan kejenuhan saat proses pembelajaran. Dengan melihat berbagai permasalahan tersebut, di sini kita bisa memilih suatu model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, di sini saya memilih suatu model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif sendiri merupakan suatu model pembelajaran yang secara sistematis dapat mengembangkan interaksi antar siswa dalam memaksimalkan pembelajaran baik secara individu maupun secara kelompok. Masalah yang pertama yaitu apakah model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan pemahaman konsep materi PKN tentang mengenal sistem pemerintahan tingkat pusat. Dan yang kedua yaitu apakah dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Sehubungan dengan ditemukannya suatu permasalahan tersebut, kita dapat memilih suatu model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kondisi siswa, sehingga dapat memberikan suatu kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan daya pikirnya. Model pembelajaran yang memiliki kriteria tersebut adalah model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Tujuannya adalah menerapkan model pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas siswa. Dengan meningkatkan mutu pembelajaran ini diharapkan juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peningkatan aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Manfaat penelitian. Pertama, manfaat penelitian bagi siswa yaitu untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa. Sedangkan manfaat penelitian bagi guru sendiri yaitu sebagai motivasi guru untuk melaksanakan perbaikan pembelajaran melalui PTK. Sedangkan bagi peneliti lain yaitu sebagai bahan acuan untuk melakukan studi banding dalam membuat penelitian. Sedangkan manfaat penelitian sendiri bagi sekolah tersebut yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya kualitas siswa di sekolah tersebut. Pada bab 2 ini kita akan membahas tentang kajian teori. Yang pertama, kita akan membahas tentang model pembelajaran kooperatif. Di sini nanti saya akan menjelaskan lebih detail tentang model pembelajaran kooperatif tipe STAD, apa saja kelebihan dan kekurangannya, dan bagaimana langkah-langkah pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini. Dan yang kedua, kita akan membahas aktivitas dan hasil belajar siswa. Yang ketiga, kita akan membahas materi pembelajaran PKN SD. Berikut saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, pengertian model pembelajaran kooperatif menurut Slavin 2010, halaman 8 dalam Hasnawi Haris 2018. Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang para siswa duduk dalam kelompok yang beranggotakan 4 orang untuk menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Sedangkan pengertian pembelajaran kooperatif menurut Depdiknas adalah model pembelajaran dengan setting-setting kelompok sebagai wadah siswa untuk bekerja sama dalam memecahkan suatu masalah melalui interaksi sosial dengan teman sebayanya. Dari para pendapat ahli tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran kelompok yang beranggotakan 4-6 orang siswa dalam menguasai materi dari guru dan memungkinkan siswa untuk bekerja sama dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru.
serta dapat memaksimalkan belajar mengajar. Berikut saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran kooperatif sendiri. Menurut Slavin dalam Dharma Winoto 2017 memaparkan bahwa gagasan utama di belakang STAD adalah memacu siswa agar saling bekerja sama dan membantu satu sama lain untuk menguasai keterampilan. Pembelajaran kooperatif tipe STAD ini merupakan tipe model pembelajaran yang paling sederhana. Model pembelajaran kooperatif ini dapat diterapkan untuk memotivasi siswa yang berani mengeluarkan pendapat, menghargai pendapat orang lain, dan saling memberikan pendapat. Model pembelajaran ini sangat tepat untuk diterapkan karena siswa dapat saling bekerja sama dan tolong-menolong dalam menyelesaikan atau menghadapi tugas dari guru. Dan kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe STAD menurut Slavin dalam Masnawi Haris. Yang pertama yaitu siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi norma-norma kelompok. Yang kedua yaitu siswa aktif untuk saling membantu, memotivasi semangat untuk berhasil bersama. Yang ketiga yaitu aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan keberhasilan dalam kelompoknya. Yang keempat yaitu interaksi antar siswa seiring dengan peningkatan kemampuan mereka dalam berpendapat. Sedangkan kekurangannya yang pertama, jika ada siswa yang tidak aktif dalam suatu kelompok akan mempengaruhi nilai dan kerja kelompok. Yang kedua yaitu tingkat kemampuan siswa dalam memahami pelajaran berbeda-beda sehingga guru tidak bisa mengetahui kemampuan masing-masing siswanya. Yang ketiga yaitu memerlukan waktu yang tidak sedikit dalam pelaksanaannya, terutama saat guru memberikan tugas kepada siswa, karena sangat ditentukan oleh kemampuan siswa dalam memberi penjelasan yang lebih baik. Langkah-langkah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Di sini ada 6 langkah atau fase dalam menerapkan model pembelajaran tersebut. Fase yang pertama dapat kita lihat yaitu STAD. Fase yang pertama yaitu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Di sini guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran dan menekankan pentingnya topik yang akan dipelajari untuk memotivasi siswa dalam belajar. Yang kedua yaitu menyajikan informasi. Guru menyajikan informasi atau materi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau melalui bahan ajar lainnya. Yang ketiga yaitu mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar. Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membimbing setiap kelompok agar dapat melakukan kegiatan diskusi dengan baik dan efisien. Yang keempat yaitu membimbing kelompok untuk bekerja dan belajar. Di sini tugas guru adalah membimbing kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas yang diberikan. Yang kelima yaitu evaluasi. Di sini guru melakukan evaluasi hasil pembelajaran tentang materi yang telah dipelajari, atau masing-masing kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang keenam yaitu memberikan penghargaan. Di sini guru mencari cara-cara untuk menghargai baik proses maupun hasil belajar individu dan kelompok. Aktivitas dan hasil belajar. Dalam pembelajaran di kelas, aktivitas bukan hanya cukup mencatat dan mendengarkan saja, tetapi menurut C. Astri 2003 ada berbagai cara untuk mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Di antaranya yaitu yang pertama, memberikan pertanyaan ketika proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua yaitu mengerjakan latihan soal pada setiap akhir pembelajaran atau pada setiap akhir bahasan. Yang ketiga yaitu membuat percobaan dan memikirkan jawaban atas hipotesis yang dilakukan. Yang keempat yaitu membentuk suatu kelompok belajar. Dan yang kelima yaitu menerapkan pembelajaran konseptual, kooperatif, dan kolaboratif. Nah, tadi itu adalah aktivitas belajar. Yang kedua yaitu hasil belajar sendiri menurut Purwanto yaitu adalah perubahan perilaku peserta didik
Akibat dari belajar. Dari pengertian hasil belajar tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwasannya hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perubahan tingkah laku dari belum mampu menjadi mampu setelah proses pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Pembelajaran PKN SD. Pemilihan model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang diterapkan pada materi sistem pemerintahan tingkat pusat karena pada materi tersebut ditemui kesulitan. Biasanya dalam pembelajaran PKN yang isi muatan materinya itu teori dan hafalan saja, membuat siswa dituntut untuk menghafal materi secara konseptual saja, yang justru membuat siswa menjadi jenuh, malas, sehingga siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Dengan diterapkannya model kooperatif tipe STAD ini, sangat memungkinkan untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa yang baik dan benar. Penelitian yang relevan menurut beberapa sumber yang saya ambil. Yang pertama, dari Hafiz Abdillah tahun 2015 dengan judul Peningkatan Pemahaman Konsep Sistem Pemerintahan Pusat dengan menggunakan model kooperatif tipe Group Investigation atau GI. Dalam penelitian yang dilakukan, terjadi peningkatan mutu penggunaan model pembelajaran GI dalam meningkatkan pemahaman konsep pemerintahan pusat siswa, yaitu aktivitas belajar PKN di sini mencapai 93%. Yang kedua yaitu menurut Darmo Winoto tahun 2017 dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD atau Student Team Achievement Division untuk meningkatkan hasil belajar PKN materi organisasi pada kelas 5 SD Brunjengan Kudus. Dalam penelitian yang dilakukan, terjadi peningkatan hasil belajar siswa dengan model pembelajaran STAD dibandingkan dengan menggunakan model pembelajaran konvensional saja. Yang ketiga yaitu penelitian dari Edi Noviana dan Muhammad Naitul Huda tahun 2018 dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 79 Pekanbaru. Dalam penelitian yang dilakukan, terjadi peningkatan dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar PKN mencapai 87,5%. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang saya teliti yaitu terletak pada kesamaan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang melibatkan siswa untuk bekerja kelompok saat pembelajaran. Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan sebelumnya untuk meningkatkan keaktifan, sedangkan saya sendiri bertujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar sehingga dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Bab 3 yaitu metode penelitian. Desain penelitian tindakan yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas atau PTK yang bertujuan memperbaiki atau meningkatkan mutu pendidikan. Nah, di bawahnya itu terdapat sebuah gambar bagan suatu prosedur penelitian tindakan kelas. Saya akan jelaskan mulai dari langkah yang pertama yaitu perencanaan. Dalam penelitian ini terdiri dari menyusun instrumen pembelajaran seperti membuat RPP, lembar kerja siswa, LKS, asilabus, dan membuat soal beserta kunci jawabannya. Juga tidak lupa kita membuat lembar observasi. Yang kedua yaitu melakukan tindakan. Merupakan penerapan dari perencanaan yang dibuat yaitu untuk melaksanakan program pembelajaran dan mengumpulkan data observasi. Yang ketiga yaitu melakukan pengamatan. Hal ini berfungsi untuk melihat pengaruh oleh tindakan di dalam kelas seperti mengamati proses dari tindakan tersebut dan menemui apa saja hambatan yang muncul. Yang keempat yaitu melakukan refleksi. Ini dilakukan setelah perbaikan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan observasi.
melakukan diskusi dan menganalisis hasil dari proses pembelajaran yang dilaksanakan sehingga kita tahu keberhasilan dan kelemahannya. Yang terakhir yaitu teknik pengumpulan data, yaitu dengan metode observasi, tes, dan wawancara. Karena dengan observasi ini, peneliti dapat langsung datang ke tempat penelitian dan ikut melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh narasumber.